kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Awalnya, Xiaoyan mengira nomor satu selalu membantunya pasti karena hubungan khusus dengan Yang Mulia. Bagaimanapun, nomor satu juga memberitahu Xiaoyan bahwa mereka mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, Xiaoyan pernah mengira dengan statusnya sebagai alkemis yang mampu memurnikan ramuan untuk semua orang, mampu diakui keberadaannya di alam dewa kekacauan. Tapi Xiaoyan tidak menyangka nomor satu akan menuangkan baskom berisi air dingin yang berbau padanya. Tapi apapun alasannya, secara langsung nomor satu tetap membantunya, dan Xiaoyan-lah yang mendapatkan sesuatu darinya. Terima kasih. Meskipun instruksinya sangat membantu Xiaoyan, tapi dia masih ragu untuk mengucapkan terima kasih pada nomor satu. Bagaimanapun, kata-kata yang diucapkan nomor satu tidak menyenangkan, sehingga Xiaoyan sangat sulit untuk menerimanya. Lagi pula, apa yang dia katakan juga benar, bahwa kekuatan Xiaoyan masih jauh dari cukup. Jadi Xiaoyan tidak membantah. Tapi Xiaoyan diam-diam menerima token kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap. Setelah nomor satu selesai berbicara, dia memimpin dan menghilang dari platform batu, dan hanya Xiaoyan yang tersisa di sini. Sambil melihat sekeliling, Xiaoyan bahkan tidak bisa bergerak dari platform batu, seolah-olah dia terpaku di ruang ini. Tiba-tiba, Xiaoyan teringat bahwa dia telah melihat sosok Yulan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Mungkin itu adalah alam dewa kekacauan yang sebenarnya. Jadi Xiaoyan mencoba melihatnya sebentar, dan langsung merasakan sesuatu yang aneh datang dari tubuhnya. Jadi Xiaoyan segera mundur dari alam dewa kekacauan. Setelah Xiaoyan keluar dari alam dewa kekacauan, dia kembali sadar bahwa dia akan meninggalkan lubang cacing, dan itu menjadi beberapa kali lebih cepat dari yang Xiaoyan harapkan. Meskipun batera yang telah disiapkan sang ratu telah ditingkatkan, tapi seharusnya tidak akan pernah bisa mengandalkan kecepatannya saat berada di lubang cacing. Karena jika melakukan perjalanan dengan normal, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Dan dalam perjalanan ini, baru memakan waktu 1 tahun, tetapi akan segera tiba. Jadi hanya ada 2 kemungkinan saat ini. Jarak ke lubang cacing menjadi lebih pendek dan sebagiannya menghilang, atau lubang cacing raksasa akan segera runtuh. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena jika lubang cacing raksasa itu menghilang, itu akan sepenuhnya mengisolasi Laut Barat dari ketiadaan. Sehingga akan banyak orang tidak akan dapat melarikan diri, karena lubang cacing menghilang. Pada saat itu, tidak hanya kekosongan di Laut Barat yang akan terkena dampaknya, tetapi lautan hampa yang terhubung juga akan terkena dampaknya. Namun, meskipun ini hanyalah tebakan Xiaoyan, tapi kecepatannya sangat cepat, sehingga Xiaoyan tidak dapat mempercayainya. Segera Xiaoyan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, kemudian token kuno Dewa Iblis Abadi muncul di telapak tangannya. Namun jika itu diberikan oleh orang lain dari alam dewa kekacauan, Xiaoyan pasti akan memeriksanya dengan cermat. Tapi token kuno ini diberikan oleh nomor satu, jadi Xiaoyan tidak akan memeriksanya. Bagaimanapun jika nomor satu benar-benar ingin menjebaknya, dia tidak memerlukan metode ini sama sekali. Tampaknya bagi nomor satu tidak ada rahasia di antara mereka di alam dewa kekacauan. Lagi pula nomor satu tahu segalanya tentang kekuatan dan latar belakang semua orang di alam dewa kekacauan. Apa fungsi metode ini? Mungkinkah itu berisi 3 seni sihir keabadian dewa? Gumam Xiaoyan sambil memandang token kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya. Kemudian kekuatan jiwanya tenggelam di dalamnya. Bagaimanapun, Xiaoyan ingin melihat apa itu ketiga seni sihir tersebut. Karena apa yang Xiaoyan tidak mengerti adalah dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Meskipun dia tidak mendapatkan imbalan, tapi pada akhirnya nomor satu memberinya token kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap padanya. Dengan alasan dia masih terlalu lemah. Meskipun kedengarannya tidak menyenangkan, namun sebenarnya tidak demikian. Jadi tujuan nomor satu pasti tidak akan sesederhana itu. Termasuk misi kedua,
Tapi Xiaoyan tidak bisa mengambil misi kedua sama sekali. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa tujuan nomor 1 mengeluarkan misi sebenarnya adalah untuk mengontrol pertemuan tersebut, termasuk Xiaoyan sendiri untuk pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, atau di masa depan ke dunia pegunungan dan lautan untuk mengubah keadaan. Sekarang, Xiaoyan baru menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi bidak orang lain. Atau apakah ini rencana untuk menaklukkan yang kuat dengan langkah mudah? Jika memang seperti itu, dia seharusnya bisa mengubah keseluruhan permainan catur. Jadi nomor 1 bisa menciptakan kematian dan peluang untuk bertahan hidup. Meski begitu, bagi Xiaoyan itu masih lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Selain harga yang tidak diketahui, Xiaoyan juga memperoleh banyak keuntungan dari aula semua orang suci. Setelah memikirkannya, Xiaoyan juga mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang dimanfaatkan. Hanya saja, bukan hanya Xiaoyan satu-satunya yang dimanfaatkan, tapi ada orang lain di alam dewa kekacauan. Jadi Xiaoyan berhenti memikirkannya dan menutup matanya. Sambil memegang token kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya, setelah beberapa saat Xiaoyan membuka matanya. Kalau begitu, izinkan saya melihat 3 seni Dewa Iblis Abadi. Segera Xiaoyan langsung memejamkan mata lagi, kemudian informasi yang sangat rumit mengalir ke dalam pikirannya. Namun saat ini, kemampuan Xiaoyan untuk memahami sesuatu sudah tidak seperti dulu lagi. Apalagi kemampuan memahami adalah salah satu bakat Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik nafas panjang dan menunjukkan senyuman tercengang di wajahnya. Karena Xiaoyan menemukan bahwa ini bukanlah 3 jenis keterampilan bertarung. Tetapi keterampilan bertarung ini disebut 3 keterampilan keabadian dewa. Dan 3 seni Dewa Iblis Abadi ini sangat menarik. Alasan mengapa disebut 3 seni adalah karena terdapat 3 macam perubahan, yaitu menggunakan kekuatan keabadian sebagai pedoman. Yang kedua, menggunakan energi dan darah sebagai pedoman. Dan yang ketiga, menggunakan energi dan darah sebagai perubahan, dengan menggunakan vitalitas sebagai panduan. Di bawah transformasi ketiga seni ini, dengan kekuatan langkah ke-9 keabadian Kaisar, Xiaoyan mungkin untuk sementara dapat mengontrol kekuatan aturan, dan Xiaoyan bisa menjadi dewa perang yang abadi. Adapun efek sampingnya adalah 3 seni Dewa Iblis Abadi akan mengkonsumsi energi dunia yang besar. Jika energi dunia tidak mencukupi, maka itu akan mempengaruhi terobosan keabadian dewa. Dan efek samping ini mungkin tidak dapat diterima oleh banyak orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tetapi berbeda untuk Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki energi dunia yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri. Karena dengan berkah keberuntungan dari dunia sensi dan anugerah dari permaisuri Chen Xiyuan, Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan energi dunia sama sekali. Jadi Xiaoyan terus fokus untuk memahami semua keterampilan bertarung yang dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara. Bagaimanapun, metode ini sangatlah praktis dalam pertempuran. Tuar! Namun pada saat ini tiba-tiba sebuah ledakan yang bergema yang menyebabkan ada sedikit getaran dari bahtera. Dan hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan pintu keluar lubang cacing raksasa. Bagaimanapun dengan temperamen para pasukan Taisu, mereka pasti sedang menyergapnya di luar. Segera Xiaoyan menyingkirkan token kuno Dewa Iblis Abadi, meskipun seharusnya token kuno Dewa Iblis Abadi memiliki efek lain. Selain 3 seni Dewa Iblis Abadi, tapi Xiaoyan belum bisa mencari tahu sekarang. Jadi, Xiaoyan segera berdiri perlahan. Pada saat yang sama, kehampaan di depan Xiaoyan juga mulai berubah. Sebelum berangsur-angsur menjadi padat, karena kekacauan apa yang dilihat para pasukan Taisu di luar lubang cacing raksasa adalah ada beberapa bahtera yang keluar dari pusaran lubang cacing gelap yang sangat besar. Mereka datang. Komandan Taisu yang bernama Li He datang tiba-tiba berteriak penuh semangat. Dia sepertinya sudah lama menunggu momen ini dan dia tidak sabar menunggunya. Sekarang Susi yang sedang duduk bersila di atas naga bersayap 2
Dia juga tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah bahtera yang perlahan memadat dalam kehampaan. Semua prajurit Taisu mematuhi perintah. Bunuh semua orang yang keluar dari kekosongan, dan jangan biarkan satupun dari mereka yang lolos dan melarikan diri. Segera kepung dan hancurkan semuanya. Susi berteriak dengan keras sehingga semua prajurit Taisu segera merespon secara serempak. Pada saat ini, dengan gabungan ketiga komandan Taisu ini, mereka memiliki puluhan ribu prajurit Taisu dan tersebar di tempat yang luas dan gelap. Namun kali ini, Susi bahkan lebih berhati-hati dan mengumpulkan semua dewa Taisu Senyi untuk mengambil alih kehampaan di sekitar. Pada saat yang sama, semua formasi yang diatur oleh Taisu memancarkan tekanan tak terlihat, dan tekanan itu bergerak ke arah beberapa bahtera yang keluar dari lubang cacing menuju kehampaan. Ketika tekanan ini menimpa Feng Chan, Ling Fei, dan lainnya, mereka langsung berlutut dan tubuh mereka serasa ditekan oleh gunung besar, sehingga tubuh mereka sulit untuk digerakkan. Di bawah 3 formasi yang disusun oleh Taisu dan langsung menyelimuti seluruh bahtera, mereka tidak akan mati dengan cepat, dan ini sungguh menakjubkan. Sambil berbicara, Susi melambaikan tangannya ke udara dan tombak penghancur kehampaan sehitam tinta tergeletak di tangannya. Orang macam apa yang berani memprovokasi saya? Hari ini adalah hari kematian kalian. Cepat bunuh semua yang datang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.